Anjuran: gunakan headphone untuk suasana yang lebih mencekam. Ini kejadian pas malam Jumat. We never know kalau bakal ada kejadian kayak gini. Harusnya kemarin kita pada senang-senang dapetin hasil kerja keras latihan nari selama sebulan. Awalnya sih kayak biasa aja, sesuai pada rundown acara. Tapi jujur aja rundown acaranya kacau. Gua sama kelompok gua datang jam 11-an. Karena emang disuruhnya jam segitu buat ngambil undian penampilan. Tapi ujung-ujungnya gue disuruh jadi penutup acara. Gue sama sebagian teman-teman kelompok nunggu di gedung sejam doang. Selebihnya gue ngadem di McD. Ntar makeup gue luntur lagi kelamaan nunggu. Panas pula, gak ada AC-nya. Gue di McD sampai jam 2:56 siang. Di jam itu juga gue balik ke gedung lagi. Soalnya kata temen gue ada di belakang panggung, kita tuh bisa tampil duluan. Jadinya gue balik. Pas gue nyampe di sana, dengan harapan kelompok gue nih bisa tampil duluan, tahu-tahu tetap ngikutin rundown acara yang gak jelas itu. Tetap kelompok gue penutup acara. Parah sih, di situ gue berasa dikerjain. Mau gak mau, kita tetap nunggu dan nontonin kelas yang lagi tampil. Di dalam gedung yang panas, sumpek, gak ada konsumsi sama sekali. Sekitar jam 3:30 sore, itu udah masuk isyoma. Semua pada keluar gedung istirahat. Sedangkan gue dan teman-teman gue yang lain pada nunggu antrian di belakang panggung dengan harapan awal, kita semua bisa tampil awal. Nah, isyoma udah kelar, acara dimulai kembali. Kita semua masih santai, walaupun ngebatin, jancuk, kita nih lama banget. Pas masuk jam 4:50 sore teng, di saat ada peserta lain tampil, tiba-tiba lagu berhenti karena mati lampu, acara pun dipending. Gue sama teman-teman yang lain keluar dari dalam gedung, terus kita pindah ke koridor belakang panggung untuk lesehan. Kita nunggu di situ lama banget, terus tiba-tiba hujan deras parah, angin kenceng, langit gelap, ada petir sama guntur lagi. Terus tiba-tiba suasana di area gedung tuh horor banget. Tapi kita berusaha enjoy dengan nyanyi-nyanyi aja gitu. Nah, masuk jam 5:30 sore, kita balik masuk dalam gedung. Udah gelap banget dan udah basah kena angin hujan juga kan. Pas masuk dalam gedung tuh lagi, buset, gua ngeliat kayak banyak terbang aja. Gua acuh aja waktu itu. Gua kira ya mata gua kaget aja. Akhirnya gua sama teman-teman gua yang lain ngebuatlah kayak semacam lingkaran khusus kelas gua gitu. But di situ gua gak masuk dalam lingkaran mereka. Gua nyender sendirian di tembok. Waktu itu badan gua udah mulai berat banget. Napas gua gak beraturan. Nah, sekitar jam 6:45 sore, sebut aja Bu S. Si Bu S ini ngomong kan, saya punya pilihan untuk kalian semua. Saya mengundi satu kelompok saja untuk tampil penutupan, atau kalian mau nunggu sampai lampu menyala, atau kalian foto kostumnya aja. Kalian tampilnya besok aja di sekolah pakai baju bebas. Teman-teman gue yang lain kecewa lah. Kok gitu? Tapi keputusannya yaitu kita nunggu sampai lampu nyala. Parahnya lagi, tempat udah kosong dan kita semua di situ nggak ada konsumsi, bahkan air dus pun kagak ada. Lalu pas gue lagi sendiri nyender di tembok,
Tiba-tiba temen gue di dalam lingkaran ini, sebut aja si A ya. Si A ini tiba-tiba nangis. Kira nangis kecewa doang sama keputusan Bu S ini. Dan mungkin dia juga ngerasa capek kan. Dan gue juga ngiranya mahnya kumet tuh. Ternyata si A ini kemasukan ama yang gue lihat pas awal masuk gedung karena kena hujan. Gue mau nolongin si A, tapi gue juga butuh pertolongan anjir. Model baca doa pagi dan sore, trikul 3 kali, sama ayat kursi. Makhluk ini tuh tembus ke si A, soalnya si A nya emang lagi kosong. Di situ gue cuma bisa ngeliatin si A sesak napas ke karuan. Lebih sesak dari sesak gue. Si A nih belum ketolong. Temen gue si F nih tiba-tiba ngikut kerasukan. Wah, tapi di situ tuh jiwa raga gue langsung lega anjir. Dan badan gue langsung ringan gitu. Akhirnya setelah gue balikan dikit, gue ngebantuin si A ini. Dia nih histeris banget nunjuk-nunjuk gitu, tapi gak ada yang bisa lihat selain dia doang. Udah gitu, gue nyuruh si L, pacarnya si A ini, buat gendong si A keluar dalam gedung, biar dia gak sesek kalau dalam gedung. Selain itu, gue gak tahu kondisi si F dalam gedung yang kerasukan juga. Soalnya gue cuma ngikutin si A, karena si A ini temen gue banget gitu. Si A ini didudukin di meja depan pintu masuk, tapi nambah parah. Si A sampai nangis-nangis sesek, malah senyum-senyum anjir, malah bikin gue merinding. Sempet dia sadar bentar, katanya sih mau dibawa ke RS, tapi kita mikir 50-50 juga, mau dibawa atau enggak. Lalu pas gue lagi nolongin dia ngomong dong, ada perempuan lagi nari-nari pas banget di belakang gue. Cok anjir, dalam hati gue terus baca doa dong. Akhirnya ada satpol kan, nyuruh si A bawa ke pos depan gerbang. Pas si A mau ngangkat si A ke pos, si A malah berdiri nari-nari sendiri. Terus senyum-senyum gitu, malah tambah parah. Demi Allah sih, mukanya si A beneran kayak bukan muka dia. Tangannya kalau nari tuh gak selentik itu. Terus kayaknya si satpol ini tahu deh ya. Si A ini pun saat setengah sadar digendong ke pos. Pas nyampe di pos, si A ditidurin di situ. Lalu ditolongin sama guru BK gue yang ikut ada di pensi itu. Gue jujur ngeliatnya gak tega banget. Si A tuh ngereok ketawa-ketawa, senyum-senyum gak jelas. Terus nari-nari itu. Temen gue yang satunya nih sebut aja si O. Si O nih ngikut ke pos. Dia duduk di kursi pos ngebelakangin si A kan. Si O ini gue dengar sempat ngomong ke si NA, katakanlah ya, namanya si NN. Dia nyeletuk gitu. Apa itu ada api-api terbang? Tapi si NA sama si NN ini katanya gak lihat. Tapi gue ngeliat cahayanya dari pantulan tembok telepos. Ya, gue juga gak nge sih itu api. Gak lama setelah itu, gue tinggalin si A. Gue masuk gedung lagi sama si O, NA, NN, dan Eva. Gue masuk soalnya acaranya tetap dilanjutin meskipun gelap gulita. Gue juga awalnya mikir, apa kita tetap tampil aja ya? Tapi perasaan gue gak enak di situ. Jadi ya udahlah, gue balik lagi keluar. Pas gue balik keluar, belum nyampe di pintu keluar nih, gue tiba-tiba jatuh dong. Badan gue lemes banget, pinggang gue sakit, kepala gue pusing, kaki gue berasa ada yang tusuk-tusuk gitu. Tapi posisinya di situ gue nyadar ya, gue sama sekali nggak bisa jalan di situ. Gue panik banget, takut sama sakit jujur. Gue diangkat, lalu dibawa ke depan pintu yang sebelumnya si A dibawa ke pos. Ex gue, si R yang lagi lewat di situ, ngeliat gue, terus panik lah dia mau nelpon bunda gue, tapi gue bilang jangan. Pokoknya di situ gue udah nangis kesakitan, dan gue nggak tahu ternyata si NN juga sama kayak gue. Ini spontan karena kesakitan gue meluk si R ya. Sumpah,
Habis disuruh satpolnya, gue pun digendong sama si R ke taman depan pintu. Gue juga berusaha ngobatin diri gue dibantu sama satpol sana. Kayak kaki lu tuh ketusuk banyak jarum gitu, sampai katanya kaki gue tuh panas banget terus merah gitu. Di sini tuh gue nggak tahu keadaan Sia gimana. Yang jelas katanya udah gak ada di pos. Terus si R ini nelponin abang gue kan. Abang gue awalnya kaget, ngirain gue kumat kan. Posisinya abang gue tuh lagi jauh banget, tapi dia usahain buat jemput gue. Si N ini lebih parah pada gue. Ya hampir dibilang kayak sama aja. Gue gak tahu udah jam berapa. Gue udah mulai enakan, tapi gue gak tega ninggalin CNN masih kesakitan kan. Si R ngomong, ayo pulang duluan aja, aku temani. Naik gokar, nanti saya nyuruh dia bawa motorku. Tapi gue nolak, soalnya gue nungguin temen gue, biar gue juga bisa pulang dengan tenang. Akhirnya si ini walau masih kesakitan, tapi mau gak mau karena udah larut banget, dia akhirnya pulang bareng temen gue si FN, FH, dan MA. Kebetulan abang gue juga udah dateng. Nah si R ngikut mobil abang gue. Motornya dibawa sama si G temennya. Di perjalanan pulang tuh gue belum bisa cerita karena gue aja masih shock. Baru besok siangnya lah gue cerita sama semua orang rumah, termasuk si R. Bahkan si R datang ke rumah tuh buat tahu cerita dan kabar gue aja. Nah kembali ke tadi malam di jam 11 pas gue nyampe rumah, temen gue si A ini ternyata masih kesurupan di rumahnya. Katanya gak bisa berhenti nari. Pas mau bawa di RS, tiba-tiba nari lagi. Lalu ada pesan dari Pak D dan Bude alias yang rasukin si A ini. Akhirnya si A ini bisa dibawa ke RS dan sekarang si A lagi dirawat di sana. Besoknya sih udah pulang. Nah sedangkan si NN udah mulai membaik, udah sadar waktu sampai di rumahnya. Pas gue beneran nyampe di rumah, gue buka HP. Terus nemu lah tuh cocok logian sama teman-teman gue. Menurut si C ini, temen gue yang bersadar, awalnya tuh dia yang pengen dimasukin, tapi mungkin doanya kuat kali ya, akhirnya pindah ke gue. Dia sengaja nampakin dirinya biar mau ditembus, tapi di gue juga gak bisa, jadi sempat pindah ke si O dulu, terus dari si O pindah lagi ke si A dan F. Nah, yang di ujung si A udah nangis, kan yang motoin si NN. Gue di belakang di tengah-tengah si A senderan di tembok sama si O dan si C. Dan cocok logi serta konspirasinya sih ya, kita ini emang digangguin sama penghuninya tuh gedung. Soalnya kita masuk ke permisi, terus ribet-ribet suara musik gitu kan. Dan by the way, tarian CNN, NA, sama A ini tuh bener-bener totalitas banget. Tema tarian CNN sama si NA tuh tentang tumbal gitu. Terus propertinya tuh lupa beneran jir. Ada melati putih aslinya sama daun apalah itu, sama bunga warna pink gitu. Terus pas siang tuh kelompoknya mereka sempat ngebakar dupanya kan. Katanya buat dites-tes atau dicoba-coba doang. Nih, terus pas hujan tuh kita semua kan bawa masuk properti kita masing-masing. Ada di tengah-tengah lagi anjir. Tahu nggak, selama gue dan teman-teman gue yang jadi korban, Ibu S tetap melanjutin acaranya dalam keadaan gelap dan modal musik dari speaker aja. Sumpah, parah sih kata gue. Ada lagi nih konspirasi temen gue. Katanya Bu S ini sengaja ngejadiin kita tumbal. Kita aja baru ngeh kalau kejadiannya tuh malam Jumat. Entah ya sob, walau-walam, benar atau tidaknya Allah yang tahu. Oh ya, dupanya dibuang di gedung, saking paniknya. Yang harusnya dupanya tuh gak dibuang di gedung. Terus kan gue udah bilang tadi, si Pak D dan Bude alias yang ngerasukin si A ini ada pesan. Katanya si A ini gak bisa sembuh kalau gak dibawa kembali ke gedung. Soalnya kalau ada yang kesurupan kayak gitu, ya obatnya dibawa kembali. But so far, si A udah membaik sejak dia dirawat di RS. Dan gua pun alhamdulillah baik-baik aja. FYI mengenai gedung itu tuh gedung bangunan lama dari zaman Belanda. Mungkin penghuni di sana juga keganggu. Ditambah temen gue yang ngebabakar dupanya siang itu. Yang pada dasarnya dupa tuh ya kayak memanggil atau menarik arwah yang kayak gitu. Dan juga infonya kalau nari di gelap-gelap
Sama aja kita kayak muja setan ya kan? Memang ya yang namanya kalau kita berkunjung atau bertamu ke gedung tua yang tak bertuan, biasanya di sana pasti ada penghuni tak kasat mata. Maka baiknya sih kita permisi dulu ya, atau setidaknya berdoa dulu. Aku sudah sering mengalami kejadian-kejadian aneh di rumahku. Bahkan teman-temanku yang terkadang mengalaminya. Aku tinggal selama 8 tahun di kota Dumai, di mana kedua orang tuaku bertugas pada saat itu di tahun 92 sampai 2000. Saat aku tinggal di sana pertama kali, aku masih berusia 2 tahun. Aku tinggal di rumah perusahaan yang disediakan untuk ayahku. Nama daerahnya Bukit Jin. Ya, sesuai dengan namanya, konon memang tempat itu adalah kerajaan jin dan banyak orang mengalami penampakan. Di saat masa kanak-kanakku, ada beberapa kejadian yang dialami oleh anggota keluargaku selama tinggal di sana. Dulu aku memiliki seorang nenek buyut yang tinggal bersamaku. Aku lupa nama beliau, tetapi beliau sangat menyayangiku. Nenekku pada saat itu sudah berusia 80-an tahun. Namun beliau di usia senja itu tidak mau tidur di kamar ber-AC yang disediakan untuknya. Beliau lebih memilih di kamar pembantu karena beliau tidak kuat menahan dinginnya AC. Kamar beliau hanya berukuran kecil dan berantakan karena memang diperuntukkan untuk pembantu. Pada suatu tengah malam di saat kami sekeluarga sudah terlelap, ada seseorang yang mengetuk jendela kamar beliau. Mendengar ketukan, beliau pun terbangun dan membuka jendela. Setelah melongok keluar, nenek melihat sesosok anak kecil. "Ada apa, Nak? Tengah malam ini mau kemana?" tanya nenekku. "Mbah, antarkan aku pulang, Mbah." "Kemana, Lek?" "Ke kuburan." Tiba-tiba saja setelah menjawab itu, wajah sang anak berubah pucat dan ada lingkaran hitam di matanya. Serta anak itu seketika hilang begitu saja. Kejadian ini dialami di rumah yang sama, tetapi dialami oleh tanteku. Pada suatu hari, tanteku terbangun di tengah malam. Ia tak sanggup menahan untuk ke WC. Akhirnya ia beranjak dari kasurnya. Letak kamar mandi tak begitu jauh, karena bisa tembus langsung dari kamarnya. Saat ia membuka pintu kamar, ia dikejutkan dengan kehadiran sesosok makhluk kecil berkulit putih kecil tengah berdiri di depan WC. Hihihihi. Begitulah ia tertawa di depan tanteku. Seketika ia pingsan. Ya, sosok itu adalah tuyul, berkepala botak, berkulit pucat dan bertubuh kecil. Selama aku tinggal di sana, aku tidak pernah mengalami hal-hal yang aneh. Yang paling sering aku alami adalah terdengar suara ayahku memanggil-manggilku. Padahal ayahku sedang bertugas di Jakarta, jadi tak mungkin dia memanggilku. Namun sebagai anak kecil, aku tak pernah mengambil pusing. Aku baru mulai mengalami kejadian-kejadian setelah pindah ke kota Pekanbaru. Ayahku membangun sebuah rumah bertingkat 2 dengan 5 kamar tidur di sana. Dan ibuku pun ikut pindah tugas ke kota Pekanbaru. Sebelum kami menempati rumah tersebut, ayahku bercerita bahwa ia sudah pernah membawa orang pintar ke rumah kami itu. Dan menurut orang pintar, rumah kami bersih dari makhluk-makhluk. Namun di belakang rumah kami, sekitar 20-30 meter dan tertutup tembok, terdapat sebuah pohon kelapa dan di sana ada seorang penunggu wanita. Menurutnya tidak masalah wanita tersebut tinggal di sana.
karena ia tak akan menyeberang selama pohon kelapa sebagai rumahnya masih berdiri. Aku pindah di saat umurku 8 tahun, di tahun 2000 dan kelas 5 SD. Sejak awal aku tinggal di rumah itu, aku sudah sering merasa aneh. Di saat melihat lukisan-lukisan hewan di rumahku, aku merasa mereka hidup, bukan sekedar lukisan biasa. Patung-patung keramik milik ibuku serasa memiliki nyawa. Ayahku selalu mengatakan bahwa itu hanya perasaanku, tapi aku selalu merasa tidak nyaman dengan tatapan-tatapan benda tersebut. Dan setelah dewasa, aku baru mengetahui bahwa jin dan makhluk halus bisa masuk ke benda-benda yang menyerupai makhluk hidup. Mungkin itulah yang menyebabkan perasaan aneh saat itu. Suatu hari aku membawa seorang teman bermain ke rumah. Aku sangat ingat itu adalah hari Jumat dan kami bermain pistol-pistolan yang menggunakan peluru bola karet. Saat itu kami bermain dekat beranda, menembaki buah-buah ceri yang tumbuh di halaman belakang yang dimiliki tetanggaku dan dibatasi tembok belakang rumahku. Setelah asik bermain tembak-tembakan, peluru kami habis dan temanku berinisiatif mengambil di dalam kamarku. Aku pun ditinggalkan sendiri di beranda. Kebetulan beranda rumahku ini terdapat celah-celah, sehingga aku bisa melihat apa yang ada di balik tembok berandaku. Aku terkejut melihat sebuah kepala wanita melayang-layang terlihat di salah satu celah. Aku berteriak, "Hantu! Hantu!" Jadi-jadinya. Temanku segera datang dan bertanya, "Mana hantu?" Namun makhluk tersebut telah lenyap dan aku sangat yakin melihat wanita itu. Dan dari beranda rumahku itu, aku bisa melihat pohon kelapa yang kata orang pintar menjadi tempat tinggal sesosok wanita. Namun aku melihat pohon kelapa tersebut telah hangus terbakar dan sudah hampir habis. Apa jin wanita itu menyeberang karena rumahnya telah lenyap? Pikirku. Pernah aku selalu melihat bayangan kilat di jendela setiap kali aku membuka pintu kamar kedua orang tuaku. Awalnya aku merasa heran, namun lama-kelamaan aku merasa biasa saja. Oh, itu pembiasaan cahaya, pikirku. Ya, karena memang pintu kamar orang tuaku terdapat televisi besar. Mungkin cahaya televisi itu memantul ke jendela seberang menjadi sebuah kilatan. Jadi, aku tambah pusing asal kilat itu. Hari ke hari, aku cuekin aja kilat itu. Sesudah beberapa hari, aku lupa tepatnya hari apa atau hari keberapa. Saat aku membuka pintu kamar kedua orang tuaku, kilat tersebut kembali muncul. Namun, kali ini berubah menjadi sebuah tangan putih melambai-lambai kepadaku seakan akan pergi. Aku hanya bisa melongo melihat kilat itu, berubah menjadi sebuah tangan dan semenjak itu, aku tak pernah melihat kilat atau tangan itu lagi di jendela rumah depan kamar kedua orang tuaku. Aku heran, begitu banyak keanehan yang terjadi hanya akulah yang mengalaminya. Kakak dan abangku pernah, namun hanya 1 kali, sedangkan aku yang paling sering. Setiap aku adukan kedua orang tuaku, ayahku selalu berkata, itu adalah hayalanku saja. Namun kejadian-kejadian terus terjadi. Aku juga sering ditampakkan pembantu ketiga. Ya, di rumahku ada 2 orang pembantu. Namun entah dari mana tiba-tiba ada sosok yang lain yang muncul. Dan itu bukan kedua pembantuku. Di saat aku kecil, aku sangat akrab dengan pembantuku. Kami sering bercerita, bercanda, dan bersanda gurau. Suatu ketika, pembantuku sedang di lantai 2, dan aku mengikutinya mengajaknya bercerita. Lalu karena suatu lain hal, ia turun duluan dan aku menyusul. Saat menuruni tangga, aku melihat pembantuku berbelok ke arah kiri menuju ruang tamu. Maka aku susul ia ke sana. Namun aku tak menemui siapapun. "Mbak Ati, panggilku. "Apa, Dek?" jawabnya. Namun bukan dari ruang tamu, melainkan dari dapur. Aku terkejut. Lalu siapa yang aku ikuti ke ruang tamu? Dan aku seperti melihatnya menggunakan baju loreng kecoklatan.
Suatu hari, seorang sahabat bernama Mira datang ke rumahku. Ia datang bersama seorang ustadz bernama Ustadz Amir. Aku dan Mira sudah bersahabat sekitar 4 tahunan saat itu. Dan ia sendiri sudah tahu betapa angkernya rumahku, karena sudah biasa menginap di rumahku. "Bang, nginep yuk." "Ah, bang gak bisa gas. Pagi besok ada urusan pagi-pagi banget," jelasnya. "Sama Ustadz Amir aja gimana?" "Gimana Tat, rumah Gagas ini angker loh," ajaknya sambil menyeringai. Awalnya Ustadz Amir menolak, karena kami berdua memang tidak akrab, bahkan baru beberapa kali ketemu. Namun aku memaksanya sambil memohon, "Biarlah aku ditemani Ustadz Amir malam ini, daripada terjadi apa-apa. Walaupun aku tak mengenalnya dengan baik," pikirku. Akhirnya setelah dibujuk, beliau menerima ajakanku dengan syarat aku mengantarkan ia keesokan paginya ke rumahnya yang berjarak sekitar 1 jaman dari rumahku. Jadilah malam itu, aku ditemani beliau di rumah berdua. Kami bercerita ngalur ngidul bersama beliau di kamarku di lantai 2. Aku tahu beliau adalah seorang ustadz lulusan Gontor Pasuruan dan merupakan seorang khalifah tarekat Naqsyabandiyah. Apa itu tarekat? Tarekat adalah jalan menuju Allah SWT yang biasanya ditempuh dengan mengamalkan zikir-zikir tertentu untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dan khalifah adalah puncak dari tarekat Naqsyabandiyah sebelum menjadi guru tarekat, sehingga beliau mengerti hal gaib. Beliau sering mengajakku untuk bergabung di tarekat, namun karena hal-hal gaib yang kerap aku alami, aku khawatir untuk bergabung di tarekat. Tengah malam itu, tiba-tiba Ustadz Amir ingin pergi ke WC untuk buang air besar. Aku ketakutan ditinggal Ustadz Amir dan aku memohon beliau agar aku bisa ikut beliau ke WC. Bukan menemani di luar, tapi aku ingin ikut masuk ke dalam WC sambil menunggu Ustadz Amir selesai buang air besar. Tentu saja ide gila itu ditolak mentah-mentah beliau. Pria mana yang ingin dilihat buang air besar? Akhirnya, beliau ke lantai 1 di mana WC berada. Beberapa menit berlalu, aku mendengar suara sangat keras dari lantai 1. Seperti 2 benda besar bertabrakan. Wah! Sepertinya Ustadz Amir dikerjai penghuni rumah, ucapku sambil tertawa kecil. Beberapa menit kemudian, beliau telah masuk ke kamar. "Rumah antum antik juga ya? Kenapa, Tat?" "Tadi saat saya di WC, tiba-tiba keran hidup sendiri. Saya kira otomatis, tapi kan nggak mungkin." "Hehehe," ucapnya ringan. Lalu tiba-tiba lampu kamar mandi mati hidup sendiri. Seperti diskotik saat saya sedang jongkok. Gumamnya mencoba mengingat. Nah, saat saya keluar, itu ada bola energi besar yang mau menghantam saya. Saya hantam dengan bola energi juga. "Keluar!" Begitu suaranya. Jelas beliau. Nah, saat saya mau naik ke atas, saya lihat seperti ada tempat penyembahan di bagian depan rumah antum. Saya ternganga mendengarkan penjelasan beliau. Menurut beliau, di rumahku ini sangat banyak jin-jinnya. Bahkan mereka memiliki tempat sesajen untuk persembahan. Jadi rumah ini ada tempat penyembahan jin. Aku tak memikirkan terlalu jauh apa yang dilihat oleh Ustadz Amir, karena aku tidak mau mendalami hal-hal gaib karena sudah di luar batas nalarku sebagai manusia biasa. Suatu hari aku dibawa temanku ke tempat seorang Habib yang bernama Habib Sinai yang juga merupakan teman juga dari Wira dan Ustadz Amir. Beliau menjelaskan dengan sangat gamblang hal apa yang menjadi masalah di rumahku dan akar masalahnya suatu hal yang tak aku duga-duga. "Kamu tahu kenapa jin banyak di rumahmu?" "Keris orang tuaku ya, Bib." "Itu satu. Ada hal lain," jelasnya. "Apa itu, Bib?" "Kamu." Aku terkejut mendengar penjelasan Habib Sinai. Kenapa bisa aku menjadi salah satu akar masalah teror jin di rumahku? "Kamu harus tahu, Gas. Darahmu manis. Kaum jin suka denganmu apalagi kaum wanita," ucapnya. "Auramu itu luar biasa. Bukan sembarangan aura. Sekarang saja jin di rumahmu sedang berpesta menikmati sisa auramu yang tertinggal di kamar." "Maksudnya bukan sembarangan aura, Bib. Kamu punya aura yang luar biasa.
sehingga jin menempel kepadamu. Kamu punya potensi tapi tidak tahu cara menggunakannya. Potensi apa, Bib? Kau bisa jadi ulama besar atau dukun besar. Aku terkejut mendengarkan penjelasan Habib Sinai. Aku gak mau jadi dukun, Bib. Kalau begitu, perbanyak salawatmu. Belajar tarekat Ustadz Amir agar kamu terlindungi, jelasnya. Kalau kamu masuk tarekat, kamu akan terlindungi dan tak akan diganggu jin lagi, tambahnya. Semenjak itu aku mulai perbanyak sholawat, namun belum ikut tarekat. Terkadang saat sholat, badanku terasa panas. Saat bersholawat, banyak gangguan yang terjadi dan akhirnya aku ikut tarekat. Dan alhamdulillah, semenjak itu aku terlindungi dari mereka. Kenapa? Ternyata tarekat Naksabandia, Ustadz Amir, bukan sembarangan tarekat. Namun tarekat yang memiliki silsilah keguruan yang jelas tersambung hingga Rasulullah SAW. Dan amalannya pun bisa dipertanggungjawabkan. Ibarat hadis yang harus jelas asal-usulnya dan sanad hadisnya. Sanad tarekat Ustadz Amir sangat jelas. Semenjak itu hidupku berubah. Selain aku semakin mengerti dunia gaib, aku pun semakin dekat dengan Allah SWT. Dan alhamdulillah, makhluk-makhluk gaib itu tak lagi berani menggangguku. Panjangnya ceritanya ya. Terjadi siapa nih? Gagas ini punya bukan pengalaman ya. Dia kayaknya sih punya kelebihan, punya bakat sensitif, dan punya aura yang disukai sama setan, sama jin. Syukurnya di akhir cerita dia dibimbing, bahasanya gitu kali ya, dibantu oleh seseorang ustadz yang memang punya ilmu. Ini kalau gue lihat ya, gue baca ustadznya punya ilmu sebenarnya kan. Jadi bersyukurlah kalian yang punya seseorang yang bisa membimbing kalian. Jadi dekat dengan pencipta kalian, dekat dengan Allah. Kalau kita ya orang Islam ya, terus punya doa-doa tertentu yang udah diijazahkan sama orang yang membimbing kalian ini nih, itu bersyukur sih, dan jangan pernah disia-siakan. Sekian cerita hari ini, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye, selamat merinding.